Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kansadia Rahman, RP 71, akan mengerjakan penugasan modul 3, yaitu membuat tabel menggunakan SQL. Pertama, saya akan membuat database terlebih dahulu di sini, yaitu create database B01 SBD, lalu go. Di sini udah terbuat database-nya, yaitu B01 SBD. Lalu saya akan menggunakannya dan membuat beberapa tabel sesuai di soal. Pertama di sini saya menggunakan use B01 SBD. Lalu saya akan membuat tabel pertama, yaitu tabel staff. Create table staff. Yang pertama untuk primary key-nya itu ada ID staff integer. Lalu ada beberapa atribut. Yang pertama yaitu staff. Nama staff di sini saya menggunakan varchar seperti ini. 255 isinya. Lalu atribut berikutnya yaitu alamat staff. Untuk alamat staff saya juga menggunakan varchar 255. Lalu yang berikutnya atribut email staff, menggunakan varchar juga 255. Lalu untuk atribut yang terakhir yaitu nomor telepon staff. Ini menggunakan varchar yaitu 255. Lalu pada tabel staff ini yang menjadi primary key adalah ID staff. Ini. Lalu tutup kurang. Lalu lanjut ke tabel berikutnya, saya akan ke tabel transaksi yang ini. Untuk tabel transaksi, create table transaksi ini. Lalu ada primary key yaitu ID transaksi sebagai integer. Lalu ada foreign key yaitu ID staff. ID staff di sini juga menggunakan integer. Lalu ada tanggal transaksi. Nah, untuk tanggal transaksi di tabel transaksi ini di sini sudah disebutkan bahwa menggunakan default value yaitu current date. Sehingga di sini saya menuliskannya sebagai date default current date. Oke. Lalu berikutnya yang terakhir yaitu total transaksi. Untuk total transaksinya saya menggunakan integer. Lalu pada tabel transaksi ini sendiri terdapat primary key yaitu primary key-nya yaitu ID transaksi seperti ini. Ya kan? Terus untuk foreign key-nya terdapat ID staff, ID staff seperti ini. Nah, ID staff ini sendiri menjadi primary key di tabel yang staff tadi, yang di atas ini kan. Maka di sini saya menggunakan reference kepada tabel staff.
yaitu primary key-nya ID staff. Ini. Lalu sudah saya tutup kurung lagi. Lalu saya akan membuat tabel berikutnya. Saya akan membuat tabel buku yang ini. Nah, untuk tabel buku sendiri terdapat primary key-nya yaitu ID buku. ID buku seperti ini, jadi integer. Lalu ada atribut yang pertama yaitu judul buku. Untuk judul buku saya akan menggunakan varchar sebanyak 255. Lalu itu saya akan menuliskan untuk atribut berikutnya yaitu penulis. Penulis. Nah, untuk menulis menggunakan varchar juga 255. Terus itu untuk tahun terbit. Tahun terbit juga menggunakan date seperti yang ini tadi, tapi bukan current date. So, di sini ini. Lalu untuk atribut terakhir yaitu stok buku. Nah, untuk stok buku ini menggunakan integer. Seperti itu. Lalu, buat pada tabel, oh yang ini belum dinamain ya, create table buku, ya kan? Terus yang ini pada tabel buku itu primary key-nya itu yaitu ID buku. Nah, di sini saya akan menulis primary key-nya yaitu ID buku. Seperti ini. Baru saya tutup deh. Ini lalu akan lanjut ke tabel terakhir yaitu detail transaksi. Detail transaksi. Yang pertama ada primary key-nya yaitu ID detail transaksi. Di sini integer ya kan. Lalu ada foreign key yaitu ID transaksi. Untuk ID transaksinya di sini juga menggunakan integer seperti ini. Lalu ada foreign key berikutnya yaitu ID buku. Untuk ID bukunya juga integer. Lalu ada satu-satunya atribut yaitu total barang. Total barang. Seperti ini total barang yaitu integer juga. Nah, untuk primary key-nya di sini yaitu ID detail transaksi transaksi seperti ini. Lalu untuk foreign key yang pertama yaitu ID transaksi ini. Lalu foreign key yang kedua, oh ya, karena ini foreign key jadi harus pakai reference. Nah, ID transaksi ini menjadi primary key juga di transaksi di tabel transaksi sehingga saya akan menggunakan reference seperti ini. Reference ke tabel transaksi ya kan. Ini transaksi ini yaitu ID transaksi ini. Lalu untuk foreign key berikutnya yaitu ID buku. Untuk ID buku juga menggunakan reference ke tabel buku yaitu ID buku. Ini primary key-nya 1, foreign key-nya 2. Udah, kita tutup kurung.
Kurang lebih seperti ini untuk SQL-nya. Ini untuk tabel staff, ini tabel transaksi, ini tabel buku. Baru yang ini untuk tabel detail transaksi. Sekarang aku go. Dan sini udah langsung kebuat beberapa tabel, yaitu 4 ya kan. Bisa dilihat di sini untuk tabel bukunya, structure, terdapat terdapat satu primary key sama, dan judul buku, penulis, tahun terbit, stok buku ini merupakan atributnya. Baru untuk detail transaksi, dilihat dari structure-nya ada satu primary key dan dua foreign key. Lalu untuk total barang yang menjadi satu-satu atribut. Lalu untuk di staff, di tabel staff kita lihat ada satu primary key yaitu ID staff, dan nama, alamat, email, nomor telepon di sini menjadi atributnya. Baru untuk tabel terakhirnya di sini ada transaksi. Lalu untuk transaksi di sini terdapat ID transaksi sebagai primary key, ID staff sebagai foreign key, dan tanggal transaksi, total transaksinya menjadi atribut. Lalu untuk melihat seperti ini. Ini staff, di sini buku, transaksi di sini, transaksi, transaksinya di sini, transaksi di sini. Sama kan, sama yang ini. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.